Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak, izin memperkenalkan diri, nama saya Indah Febrianti dari mahasiswa semester 3 Fakultas Hukum Universitas Jenderal Ahmad Yani. Sebelumnya saya ingin menyampaikan alhamdulillah bisa bertemu dengan Bapak Habibur Rahman. Bapak saya sangat mengidolakan Bapak, terutama saat Pilpres, Bapak sering muncul di TV, ditanya mengenai pendapat hukum, karena jujur saya adalah pendukung setia Bapak Prabowo, Bapak. Saya yakin di bawah kepemimpinan pemerintahan Prabowo Gibran, Indonesia akan semakin maju dan Indonesia emas itu bisa terwujud, Bapak. Pada kesempatan yang baik ini, saya memiliki satu pertanyaan, Bapak, khususnya untuk Komisi 3 yang menangani di bidang hukum. Pertanyaannya adalah sebenarnya apa Pak kendala utama bangsa ini dalam menuntaskan masalah korupsi? Hukuman efektif apa yang harus diterapkan kepada koruptor? Karena pada kenyataannya kasus korupsi itu semakin merajalela baik di pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang sudah siap menjelaskan, ini yang pertama dari Adik Indah tadi ya, kendala pembersihan undang-undang korupsi itu Pak Sudison Tandra, ini profesornya dari DPR. Ya, beliau tahu ini Kejaksaan Agung, KPK, kepolisian sudah sinergis all out. Mungkin dijelaskan lagi sama Pak Sudison Tandra. Ya, Profesor Tandra. Nah, ini kami menjuluknya El Profesor. Karena di antara kita dia yang paling pintar bahasa Belanda dia. Terima kasih pimpinan, tugas yang berat ini. Anggota Komisi 3 yang kami hormati dan rekan-rekan mahasiswa, Ibu Wakil Dekan dan hadirin semuanya. Terima kasih. Kita bicara mengenai pemberantasan korupsi. Tentu kita tidak bisa bicara mengenai hukum ansih, ya. Kita juga bicara mengenai kulturalnya, kita bicara mengenai institusi. Nah, kalau kita bicara mengenai pemberantasan korupsi, tentu kita juga tidak bisa bicara mengenai tadi yang saya ulangi lagi itu mengenai hukum itu. Tetapi kita juga bicara mengenai praktek-praktek kenegaraan. Nah, karena yang hadir di sini adalah mahasiswa, tentu saya ingin menawarkan satu gagasan, ya. Jadi gini, Friedman itu mengatakan bahwa penegakan hukum itu harus berlandaskan kepada 3 hal penting, ya. Satu, mengenai legal substance. Yang kedua, mengenai legal structure. Lalu yang ketiga, mengenai legal culture. Nah, kalau kita sebelum masuk ke situ, saya ingin bicara mengenai ada hal yang penting, ya. Karena yang hadir di sini tentu mahasiswa, kita harus bicara hal-hal yang lebih teoretik daripada penerapannya. Nah, orang yang bernama Paul Scholten, ya, Paul Scholten itu mengatakan bahwa hukum itu, di dalam hukum itu ada hal yang istilah beliau itu given, ya. Tapi diterjemahkan oleh seorang profesor Indonesia, bahan terberi, ya. Given itu di mana di dalam hukum itu sendiri harus ada unsur-unsur itu baru bisa hukum itu bisa jalan. Apa itu? Satu, sejarah. Kedua, bahasa, dan yang ketiga adalah logika. Jadi ini teman-teman mahasiswa ini juga harus memandang hukum itu. Jangan melihat hukum itu secara sempit, tapi harus melihat hukum itu secara besar. Nah, yang ingin saya sampaikan sama teman-teman itu, kalau kita melihat penegakan hukum, khususnya di bidang korupsi, kita harus melihat dari sudut latar belakang sejarah. Nah, saya mau ambil contoh seperti ada yang piagam yang namanya Magna Carta, ya, di Inggris. Pertarungan bagaimana kerajaan absolut di Inggris itu berubah menjadi kerajaan yang monarki konstitusional itu butuh waktu kira-kira 300-400 tahun. Nah, ini supaya teman-teman mempunyai pemahaman, ya.
Nah, sekarang saya masuk ke apa yang dikatakan oleh Friedman tadi. Kita itu ya khususnya di DPR yang mempunyai fungsi legislasi, ya kan, pengawasan dan budgeter tadi. Nah, tentu secara legal substance peraturan-peraturan di bidang hukum itu sudah sangat banyak, ya, sudah sangat banyak dan menurut saya itu komplit, ya kan. Lalu kemudian kalau kita bicara legal structure di Indonesia ini sudah sangat terpenuhi. Kita bicara bukan saja KPK, polisi dan kejaksaan, 3 institusi ini sama-sama dengan seluruh masyarakat Indonesia kita mau satu tujuan, yaitu bagaimana kita memberantas korupsi. Nah, tetapi kemudian kalau kita melihat dari pemberantasan korupsi sejak dari reformasi sampai sekarang, memang kita harus mengakui bahwa pemberantasan korupsi itu belum memuaskan kita semua. Tapi mari kita mulai itu dengan membangun suatu budaya yang baik, legal culture, suatu kebiasaan yang baik, DPR, kepolisian, kejaksaan, KPK, mahasiswa, mari kita semua masuk ke arah bagaimana kita memberantas korupsi. Sehingga korupsi itu baru bisa diberantas sampai ke akar-akarnya. Kalau kita bicara mengenai penegakan hukum yang keras, sejarah membuktikan, ya. Kalau kita bicara di Australia itu, orang Australia itu paling sangat anti kalau bicara dengan POM, Prisoner of Motherland. Apa artinya? Curi roti aja dibuang ke Australia, ya kan? Itu sejarah itu. Nah, ini teman-teman supaya bisa memahami itu, sehingga saran saya mungkin yang dulu belajar hukum, tentu teman-teman dalam melihat persoalan pemberantasan korupsi ini tidak melihat dari hanya sudut hukum itu semata-mata, tapi juga melihat dari sudut yang lain. Kira-kira demikian Ketua penjelasan saya. Terima kasih.